Volvo thinks the design of a car should be as intelligent as the person who drives it. Kemungkinan besar ini adalah salah satu produk Volvo yang dikenal luas di pasar global. Yes, Volvo 200 Series atau Volvo Seri 2. Desain dan bentuknya memang tergolong konservatif sehingga mudah diingat. Namun Volvo Seri 2 ini juga dianggap agak hambar sehingga tidak seterkenal Mercedes-Benz W123 maupun BMW 5 Series E28. Dari YouTube, selamat datang di channel Motomobil. Ini adalah segmen baru kami, yaitu Motomobil Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil yang pernah ngetop di masa lalu termasuk impresi dari penggunanya. Volvo Seri 2. Bentuk Volvo Seri 2 banyak mengambil desain dari Volvo Seri 1 yang pertama kali diluncurkan di tahun 1966. Orang yang bertanggung jawab atas desain bodinya ini adalah Jan Wilsgaard atau Jan kali mungkin ngomongnya. Puncak kejayaan Volvo ini adalah ketika Volvo memasang mesin dengan turbocharger di Seri 2. Terlihat sleeper car namun kencang. Hingga semua varian bodi Volvo Seri 2 pun ada opsi mesin turbonya. Tidak sampai situ saja, Volvo membawa Seri 2 ini untuk masuk ajang balap mobil touring Grup A di Eropa. Luar biasa. Itu karena kami suka turbo. Volvo sepertinya bukan mencari ketenaran lewat Seri 2, tapi lebih ingin menciptakan mobil yang memiliki durabilitas yang hebat dan punya tingkat keselamatan berkendara yang tinggi. Maka rentang tahun produksinya pun tergolong panjang dari tahun 1974 sampai dengan 1993. Itu 19 tahun dengan model yang bentuknya gitu-gitu saja. Tidak ada ubahan besar-besaran. Salah satu varian Volvo Seri 2 favorit adalah yang memiliki bodi station wagon alias Volvo 245. Review Volvo 245 ini akan dilanjutkan oleh paman-paman itu, Paman Didot. Silakan lanjutkan Paman Didot. Jadi sebelum kita membahas Volvo 245 ini, kami ingin bercerita tentang Volvo 200 Series atau di Indonesia dikenal dengan Volvo Seri 2. Volvo Seri 2 itu terbagi atas dua famili, yaitu 240 dan 260. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah mengetahui Volvo 240 adalah Volvo Seri 2 dengan mesin 4 silinder, kemudian nolnya itu merupakan seri yang nantinya ada angka 2, angka 4, angka 5, sama halnya dengan yang 260. Jadi seri 2, 6 silinder kalau yang 260 series. Volvo Seri 2 mungkin menjadi salah satu produk Volvo paling dikenal di pasar global. Mungkin di negaranya sendiri, Volvo Seri 2 tuh udah kayak mobil yang semua orang hampir punya lah. Ibarat kata di Indonesia seperti Toyota Kijang, baik yang sedan maupun yang station wagon. Tidak hanya perorangan aja yang punya, tapi juga banyak instansi atau perusahaan yang menggunakan Volvo Seri 2 ini. Bahkan pemilik perusahaan IKEA sendiri setia dengan Volvo 240 station wagon-nya, yang versi lebih muda daripada ini. Volvo Seri 2 berangkat dari konsep VESC, yaitu Volvo Experimental Safety Car. Jadi Volvo jauh sebelum banyak produsen mobil menciptakan konsep mobil yang safety, Volvo sudah memikirkannya di tahun 72. Jadi Volvo Seri 2 banyak mengadopsi beberapa fitur atau beberapa ide dari mobil konsep VESC itu. Itu di tahun 72. Kemudian pertama kali Volvo Seri 2 hadir di tahun 1974. Tipe 244 dengan mesin B20 dan optionnya B21. Kalau dilihat memang bagian besar bodinya masih menggunakan desain dari Volvo Seri 1, 140 ya, 144 atau 145. Memang Volvo nggak mau jauh dari desain awal yang mereka sudah yakini ini oke, ini safety, jadi diterima oleh pasar. Jadi disempurnakan dengan beberapa ide dari mobil konsep VESC itu. Pertama kali diluncurkan tahun 74, pasar menerima dengan baik, jalan terus 75, 76 terus sampai tahun 1993. Jadi kurang lebih 19 tahun ya. 19 tahun
Volvo seri 2 terjual di pasar global. Jumlahnya luar biasa, lebih dari 2,8 juta unit dalam berbagai versi, dalam berbagai tipe mesin, dalam berbagai tipe bodi. Masuk ke mobil ini adalah Volvo 245 Station Wagon tahun 1977. Memang Volvo 245 tidak masuk secara resmi ke pasar Indonesia. Jadi dulu Volvo berada di bawah PM-nya namanya PT Central Sole Agency. Volvo seri 2 ada di Indonesia, yang dijual secara resmi adalah Volvo 244 dan 264. Jadi 245 ini nggak dijual secara resmi di Indonesia. Volvo 245 yang ini masuk via kedutaan Swiss. Unitnya tahun 1977. Salah satu bukti bahwa mobil ini masuk via jalur kedutaan adalah stiker ini. Kedutaan Swiss itu order langsung ke Volvo, dikirim ke Indonesia, kemudian dikasih label ini. Jadi memang special delivery khusus untuk jalur kedutaan. Setelah masa baktinya selesai, mungkin sudah berapa tahun dari tahun 1977, kemudian akhirnya dilelang atau dijual ke masyarakat umum. Jadi Volvo 245 ini memang banyak mengambil basicnya dari Volvo yang versi sedannya. Dengan body station wagon ini, Volvo menawarkan opsi kendaraan yang bisa dipakai sehari-hari, bisa untuk keluarga, bisa untuk bawa barang juga. Jadi kabin belakangnya itu luas banget. Mungkin banyak yang mengira bahwa Volvo 245 ini punya bodi yang lebih panjang daripada Volvo 244. Padahal enggak. Panjangnya sama, wheelbase-nya sama. Bahkan atapnya mirip banget. Kalau yang 244 mungkin agak melengkung bawah, ini dia rata sampai belakang. Yang membuat mobil ini terkesan panjang ialah pasti kaca belakangnya itu loh. Kaca belakangnya panjang itu buat ruang kargo. Volvo 245 ini memang serbaguna banget karena memang di era tahun 70-an ya. Belum ada tuh kendaraan MPV, orang masih kenalnya minibus atau minivan atau van sekalian. Jadi pilihannya adalah sedan atau station wagon. Dengan aspek serbaguna yang dimiliki oleh Volvo 245, membuat mobil ini banyak dipilih oleh konsumen di Eropa, Amerika. Nah, khusus di Amerika dia banyak banget orang Amerika yang menyukai Volvo seri 2. Padahal ini mobil import jatuhnya kan kalau di Amerika. Mungkin Anda bertanya-tanya dari tadi, kok Volvo 245 ini posisi wipernya salah sih? Oke, ini ada yang unik. Volvo seri 2 di awal-awal tahun 1974 dan 1975 bentuk wipernya seperti ini karena setir kiri kan. Kemudian untuk yang setir kanan, wipernya juga masih kayak gini. Di tahun 75 pertengahan baru dikoreksi. Jadi kalau setir kanan, ya wipernya ke sana. Kalau yang setir kiri, madep ke sini. Uniknya, di Volvo 245 dari tahun 75 sampai mungkin akhir tahun 70-an, meskipun dia setir kanan, wipernya tetap salah. Jadi tetap pakai pattern yang setir kiri, jadi madep sini. Kalau yang setir kiri emang nggak ada masalah kan? Wipernya madep sini, tapi yang setir kanan, wipernya tetap versi setir kiri. Hal ini baru dikoreksi mungkin di tahun 80-an. Jadi setir kanan, wipernya baru ke sana. Itu buat di 245 aja ya, tapi kalau yang 242, 244 itu normal akhirnya. Seiring perjalanannya waktu, perjalanan produksi, Volvo seri 2 punya bermacam-macam grill dan lampu depan dan kap mesin. Untuk yang tahun awal, dari tahun 74 sampai 82-an ya, itu kap mesinnya seperti ini, rata gini. Orang-orang Volvo menyebutnya sebagai flat hood. Kemudian di tahun 83 sampai 85, tapi kok di Indonesia sampai 87. Grillnya lebih tegak, dengan kap mesinnya lebih mancung nih. Teman-teman Volvo banyak bilangnya sebagai coffin nose. Tapi sebenarnya kap mesin yang mancung itu sudah digunakan di Volvo 260 series, 264 maupun 265. Nah, setelah coffin nose tahun 86, nggak terlalu tegak lagi, agak rebah lagi, tapi mancungnya tinggal dikit. Kalau di Indonesia bilangnya kap mesin 240 baby, istilahnya macam-macam ya. Itu kap mesin. Kalau bagian mukanya beda-beda. Untuk tahun awal, Volvo 240 series itu sennya besar, lampunya bulat single besar. Start tahun 77 ada opsi lampunya udah rektangular gini. Tapi juga ada versi square lamp, jadi lebih kecil daripada ini, kotak banget. Yang versi Amerika bentuknya, frame-nya juga sama seperti ini, tapi ada yang bundar,
quad lamp, ada yang kotak juga. Yang model seperti ini, grill yang seperti ini, dan frame besar seperti ini, itu sampai tahun 81, 82. 82 udah mulai beda, sennya lebih besar lagi ke belakang, diiringi dengan bumpernya yang sudah menggunakan material plastik, jadi nggak besi gede kayak gini. Mungkin dengan bodi yang serba kotak, bumper yang kokoh, banyak yang menyebutnya Volvo 240 sebagai tank Swedia. Habis udah bodinya besi semua, berat, bumpernya juga kokoh. Jadi kalau ada resiko benturan, nggak langsung merusak bodi. Jadi Volvo 245 ini punya persamaan fisiknya dari depan sampai sini. Pilar A, pilar B, pilar C-nya mulai beda. Jadi sampai batas pintu belakang. Memang agak terkesan ada yang aneh ya di sini. Pintunya agak ke bawah, padahal ini dia lurus lagi ke belakang. Ya karena pintunya masih pakai punya sedan, punya 244. Jadi pembedanya di sini, di pilar C. Kalau di sedan, di sini ada kaca samping ketiga, kemudian baru pilar C-nya, bagasi. Kalau yang station wagon 245 ini, dia terus ke belakang. Jadi atapnya rata dari depan sampai belakang sini. Sebelum nyobain duduk depan, kita nyobain duduk di belakang, di passenger dulu. Memang Volvo seri 2 itu kabinnya ya tidak terlalu lapang banget atau jauh lebih mudah ya seperti Volvo seri 7 atau Volvo seri 9. Karena memang dia berangkatnya dari Volvo seri 1 yang size-nya juga nggak terlalu besar. Tapi untuk hitungan postur badan Asia sih ini nggak ada komplain ya. Legroom masih ya nempel-nempel dikit. Tapi ini mungkin efek karena joknya udah di retrim kali ya. Tapi nggak ada masalah sih. Duduknya tetap oke. Headroom lumayan. Agak tegak tapi memang nggak bisa di setel bagian punggungnya, tapi nggak ada masalah sih. Posisi duduk oke, nggak terlalu sempit. Kita coba tutup. Oke lah, 1, 2 mungkin yang badannya nggak terlalu besar, tengah-tengah oke. Tapi untuk yang penumpang belakang, kanan, kiri, postur tubuh seperti ini, apalagi kalau bule, kayaknya nggak ada masalah. Kita pindah ke depan. Nah, tadi udah duduk di belakang, sekarang duduk di depan, di posisi pengemudi. Wah, asik nih, transmisi otomatis. Nah ya, untuk di Indonesia, Volvo seri 2 yang pakai transmisi otomatis yang dijual resmi itu hanya di tipe 264, hanya beberapa. Tapi Volvo 244 atau 240 setahu kami nggak ada yang matic, jadi manual semua. Transmisinya kalau yang di Indonesia itu ada yang 4 speed dan 5 speed yang manual. Sedangkan kalau yang 264 matic ada yang 4 speed plus overdrive dan matic 3 speed. Itu yang 26 yang di khusus pasar Indonesia ya. Tapi kalau di mobil ini dia memang otomatis. Posisi duduk oke, visibilitas bagus, pilarnya kecil. Jadi posisi ngeliat gini dapat semua. Nah, perbedaannya di Volvo seri 2 yang tahun lama dan yang tahun mungkin tahun start tahun 82-an ya. Itu bentuk dashboard bagian atasnya ini ya. Ini berbeda. Jadi kalau yang tahun lama dari tahun 74 sampai 81 cluster ini kecil. Sedangkan kalau yang dari tahun 82 sampai 93 topinya ini lebar sampai sini. Bagian fascia panelnya sih sama terus. Ini ada beberapa opsi yang mungkin special order saat itu ya, karena ini buat kedutaan. Ya ini matic, kemudian ada coin tray ini buat naruh-naruh koin. Jadi nggak ditaruh di sini, memang konsolnya nggak ada sih, konsolnya pendek. Dan ini hand grip untuk passenger. Selain itu ada armrest di tengah ini, karena ini matic kan bisa di iniin style. Ntar mau direbahin lagi ini, nyari style yang bener sampai bunyi klik. Mobil ini sudah pakai power window option, itu yang depan aja, jadi yang belakangnya nggak ada power window-nya. Kemudian ada kayak buat pocket ya di pintu kanan kirinya, ada di door trim nanti. Mobil ini sama ownernya sudah diganti setir yang punya 242 GT, jadi lebih kecil sedikit, modelnya juga lebih sporty, jadi kesannya kayak setir sport gitu. Karena memang Volvo 242 GT punya tampilan yang lebih sporty, nggak cuma setir ya. Wah, kabin mesinnya luas banget. Karena memang Volvo menciptakannya langsung
tidak hanya untuk Volvo 240 series aja, tapi juga buat Volvo 260 series yang mesinnya 6 silinder. Jadi Volvo 242, 244, 245, dan 244 diesel maupun 245 diesel, itu kabinnya tetap terlihat luas. Mobil ini aslinya pakai mesin tipe B19A, jadi cc-nya 1986 yang dibulatkan jadi 2000 dengan sistem bahan bakar karburator. Seiring perjalanannya kepemilikan mobil ini, ownernya akhirnya mengganti mesin aslinya yang B19A itu. Mungkin terasa kok cc-nya kecil, udah gitu pengapiannya masih platina, kayaknya underpower banget gitu ya buat bodi yang station wagon seperti ini. Akhirnya pemiliknya mengganti mesin yang lebih muda, tipenya B200E, jadi sudah fuel injection. Sistem injeksi bahan bakarnya adalah Bosch KJ-Tronic Injection Mechanical 2000 cc 1986. Karena ini mesinnya dari yang generasi lebih muda, sebutannya sudah mesin red block low friction. Kenapa low friction? Karena beberapa komponen internalnya sudah dikurangi bobotnya, dikurangi ukuran materialnya, tapi sama sekali tidak menghilangkan kekuatan atau durabilitas komponen. Selain itu, mesin red block low friction menggunakan krek as yang sudah 8 bandul. Karena kalau mesin yang lama itu masih 4 bandul. Selain itu, mesin yang low friction sudah menggunakan harmonic balancer di puli krek asnya. Jadi lebih halus, di RPM tinggi dia lebih balance. Ini badge-nya bertuliskan 245DL 1.9. Nah ini yang menjadi identitasnya. Volvo seri 2, mesin 4 silinder, 5 pintu, masuk bagasi. DL ialah varian trimnya, yaitu Deluxe. 1.9 karena dia aslinya pakai mesin B19A. Uniknya Volvo selalu pakai 2 angka awal sebagai tulisan di sini. 1986, jadi dibuletin 2000 kan. Tapi uniknya Volvo malah pakai angka 1.9. Sama halnya di Volvo seri 2 yang mesinnya B21A, cc-nya 2100. Tapi 2 angka lagi yang dipakai di sini, 2.1. Atau yang mesin 2300, 2316, 2.3. Jadi uniknya Volvo tuh selalu punya keunikan-keunikan sendiri deh buat penamaannya. Selain nomenklatur ini, Volvo juga ada tipe yang sedikit unik lagi, yaitu Volvo 244 D6 atau Volvo 245 D6. Jadi sebenarnya itu Volvo 2 seri 2, 4 silinder maunya dan 4 pintu 244. Tapi mesinnya karena diesel 6 silinder diterusin aja D6. Jadi dia nggak mau ganti angka yang di tengah-tengah ini. Ada-ada aja emang. Mobil ini setelah dari kedutaan itu mendapat beberapa penyegaran lah, termasuk menggunakan velg Volvo Polaris ini. Jadi sebenarnya velg Polaris ini menjadi opsi dari Volvo seri 7 atau Volvo seri 9. Tapi keren juga ditaruh di sini. Memang nggak period korek sih, tapi tampilannya jadi lebih gagah aja, gede gitu velgnya. Dan ini cukup langka loh. Seperti tadi sudah dibilang bahwa mobil ini utilitasnya luar biasa, multifungsi. Pasti penasaran dong, gimana ruang kargonya yang tadinya cuma segini jadi lebih besar lagi. Oke. Lihat ya, segini. Angkat. Tinggal geser. Gimana? Rata kan? Bagaimana luasnya ruang kargo Volvo 245 setelah jok belakangnya dilipat? Luas banget kan? Jadi mobil ini nggak cuma bisa buat barang sehari-hari ya, angkut-angkut benda yang besar-besar bisa buat bersantai-santai, bahkan bisa buat istirahat. Lihat. Dah, ada om gendut. Tutup dong, ganggu aja loh. Ya, tutup lagi. Om gendut udah bangun kali ya? Kita usir aja lah. Lah, Bu. Ya, dia main kartu. Main. Kamu nih ya. Mau ikutan sini main cakulan. Aduh. Aduh, main di mobil.
Volvo seri 2 menjadi salah satu ikon otomotif global. Terlebih memang menjadi ikon penting di perjalanan produksi kendaraan Volvo. Apalagi yang tidak dipasarkan di Indonesia, jadi selain 244 ya, atau 240. Jadi jika Anda berkesempatan untuk bisa memiliki Volvo 245 station wagon seperti ini, jangan sia-siakan karena memang di Indonesia populasinya amat-amat jarang. Tentu Anda ingin mengetahui impresi dari pemilik Volvo 245 ini kan? Yuk kita dengarkan bersama. Awalnya ini mobil punyanya adik ipar. Jadi bapak dari adik ipar saya pas main ke sana, saya lihat, wah Volvo Station. Dan mobil ini memang jarang ya, memang jarang saya lihat. Jadi pas saya lihat, saya langsung tertarik. Saya pernah nanya, dijual nggak nih Om? Wah enggak, saya suka katanya. Saya pakai buat kalau bangun rumah angkat-angkat barang. Dia bilang, waduh sayang banget saya bilang. Nah waktu setelah meninggal, itu mobil dipegang sama adik ipar saya. Terus sama dia sempat dipakai sama saudaranya lah, sebagai saudaranya. Habis itu baru ke saya, dia bilang tolong ngerawatin deh. Saya nggak bisa ngerawatin. Jadi di tangan saya ini dari tahun, ya ada kira-kira hampir 10 tahun sih. Saya rawat terus, ya sampai sekarang ini. Dan belum pernah saya cat dari waktu saya dapat juga. Ya, bekas kedutaan Swiss. Terus udah ke tangan orang, baru dibeli sama bapaknya adik ipar saya itu. 8283 lah. Ya mobil ini sempat diganti mesin. Pakai mesin yang tipe B20 injection dengan transmisi matic. Ya B200. Yang build up. Jadi memang belinya bukan dari Kampakan lah. Masih tetap seperti dulu saja. Paling saya ganti pelek. Peleknya tadi asli pelek Volvo, ini saya pakai Polaris 17. Rencana ke depan planning mau ngecat yang belang-belang, tapi nggak cat seluruhnya, sama ada belakang ada karat di bagasi belakang tuh ada yang karat, akan saya cat. Kaki-kaki itu belakangan saya. Kalau remnya saya udah ganti pakai Busteria Kijang, karena yang aslinya nggak ada yang jual. Kalau kesulitan ya jarang dipakai, jadi boleh dibilang nggak pernah rusak sih, jadi ya nggak ada. Cuman kaki-kaki aja agak susah. Power steering pernah ganti. Power steering bocor, udah di repair bocor lagi. Terus ganti juga bekas itu. Bekas juga sekarang udah bocor lagi juga tapi sedikit. Itu memang susah sembuhnya itu. Kata orang-orang memang bawaan lahirnya sering bocor katanya. Apa saya juga pakai ban gede ya. Bannya kan saya pakai 225. Pernah saya seringnya bawa pelek, bawa mesin pernah. Jadi mesin saya bawa dari tukang bubut, blok mesin, cylinder head, masuk semua di sini sih. Apalagi kalau kursi tengah dilipat ke depan, itu bisa selonjoran kita di situ tuh. Bathtub juga pernah dibawa tuh katanya yang make dulu. Bapaknya pernah bawa bathtub segala, jadi muat katanya. Volvo seri 2 memang sulit hancur. Terlebihnya lagi apabila si pemiliknya selalu merawat mesin dan komponen mekanismenya. Biasanya yang menyerah duluan adalah bodi, interior atau kaki-kakinya. Dalam kondisi itu pun mesin Volvo seri 2 pasti tetap masih bisa beroperasi normal. Wajar saja apabila para penggemar Volvo menjuluki seri 2 ini adalah sebagai tank baja dari Swedia. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun apapun yang terlihat pada video ini, sayangnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website berita kami motomobinews.id untuk berita-berita tentang otomotif di dunia ini. Terima kasih telah menonton.